Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam tentunya yang utama, yang harus senantiasa kita jaga, dan penjagaan yang terbaik adalah dengan ilmu, dan ilmu yang terbaik disampaikan di rumah, di antara rumah-rumah Allah, dibacakan di dalamnya Al-Quran dan dijelaskan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih dalam rangkaian pembahasan tentang akhlak. Maka kita lanjutkan, yaitu kitab Bulughul Maram, bab kitab jami tentang akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Dan kita sedang membahas akhlak yang buruk. Saya ulangi satu nomor, yaitu nomor 1535, an Ma'qil bin Yasar, dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan, tidak ada seorang hamba yang diminta untuk memimpin rakyat. Nah, ini spesial buat pemimpin ya. Ning pemimpin itu jangan dipahami cuman presiden, betul-betul. Nabi SAW mengatakan kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Nanti dimulai dari yang paling besar, fal imamu ra'in, pemimpin negara itu pemimpin, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Kemudian nanti warrajulu ra'in, dan seorang laki-laki ra'in, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dia dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, yaitu keluarganya. Sampai nanti wal mar'atu ra'iyatun bimali zaujiha wa ahliha, dan seorang wanita itu pemimpin atas apa? Atas pengelolaan harta suaminya dan atas penjagaan pada keluarganya. Jadi yang laki-laki akan ditanya tentang tanggung jawabnya sebagai laki-laki, yang perempuan akan ditanya tanggung jawabnya sebagai seorang perempuan. Makanya Nabi mengatakan kullukum ra'in, setiap kita pemimpin. Nanti anak juga akan ditanya tentang apa yang menjadi tugasnya. Nah, anak belum menikah ya tugasnya belajar ya ditanya. Dikasih kesempatan belajar kok disia-siakan ditanya. Dikasih ongkos orang tuanya buat sekolah, enggak berangkat sekolah, buat main ditanya. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini memang secara khusus pemimpin yang memimpin rakyat. Tapi mafhum secara umumnya atau pemahaman umumnya itu bisa juga kepada yang memimpin tadi itu, rumah tangga, memimpin harta, memimpin dirinya sendiri. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kemudian di sini disebutkan tentang mereka yang tidak amanah. Yamutu yauma yamutu, dia meninggal pada hari di mana dia meninggal. Wa huwa ghasun li ra'iyatihi, dan dia khianat, menipu rakyatnya. Jadi level paling atas, misalnya pemimpin negara membohongi rakyatnya, bawahnya menteri korupsi, bawahnya lagi gubernur, wali kota, terus sampai ke bawah, sampai lurah, RT, RW, RT, sampai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga menipu keluarganya. Nanti mas, kerja lah, pamit kerja, kerja. Nanti ada juga seorang istri yang menipu keluarganya, yang laki-laki dia kerja, dia di rumah berselingkuh. Sampai sing sakit rame niku bojone penasaran tenan ora, dipasangi CCTV ternyata tenan. Akhirnya nopo
mertuane goleki bego omahe diratake. Soale niku lemah-lemah sing wedok sing bangun mertuane. Mertuane ra trimo anake lanang dikhianati goleki bulldozer, omahe di bulldozer ten Sragen. Sing dulu ada lagi itu seorang wanita yang dia itu TKW, suaminya ning omah nang Ponorogo. Bulan dikirimi duit ngene gaweke omah makrum-makrum. Malah go pacaran. Kira sama sing wedok semuanya dicopoti, kusen-kusen dititili, diteteli gitu. Ya itulah potret-potret gitu. Padahal agama sudah memerintahkan untuk memegang amanah. Nah, orang-orang yang mutu yauma yamutu wason ketika mati kok meninggalkan penipuan. Berarti apa? Belum tobat, belum minta halalnya, belum mengembalikan yang ditipunya. Illa haramallahu alaihil jannah, maka haram baginya masuk surga. Tidak boleh masuk surga. Kafir masuk boten. Cuman dia harus menyelesaikan urusannya itu. Nah, ini bedanya pemahaman atau akidah Khawarij sama Ahlus Sunnah di situ. Nanti orang-orang sing berpikiran Khawarij itu nek maca ngeten iki seneng, berarti wong kafir, berarti koruptor kayak kafir. Enten medsos niku. Medsos niku enten orang yang mengatakan koruptor itu kafir. Koruptor itu tidak kafir. Dia tidak bisa masuk surga sampai apa yang dia ambil dikembalikan. Kembalikan dan duwe Mas. Nek mboten kada dia harus transfer pahalanya. Barangkali dia nopo istilahnya pernah sedekah, pernah infak, pernah haji transfer. Dan nek belum lunas ya nanti dosa orang-orang yang terdolimi itu diambil. Nyemplung rokok kekal enggak. Kalau dia orang beriman dia enggak kekal, tapi lama banget sampai kemudian selesai atau bersih dosanya. Makanya kita orang beriman nek ningali kasus-kasus maling, rampok, begal, koruptor pun mboten usah kepengin itu ndak akan apa istilahnya, nggak akan menjadi kebaikan. Sering saya contohkan, gaji saya sekian, saya korupsi sekian, alhamdulillah raiso balekke gitu kan. Ning donya iso kaya iso ucul lepas gitu, tapi di akhirat ndak bisa. Tetap akan dikejar terus. Kamu dulu korupsi sekian, baru mau kembalikan sekian, kurang sekian gitu. Makanya di Indonesia korupsi udah ribuan triliun, tapi KPK baru bisa kembalikan harta negara yang dikorupsi itu 1 triliun aja kurang, baru 800-an miliar itu. Berarti kan masih banyak PR yang belum dikembalikan oleh orang-orang yang korupsi itu. Makanya karena pertanggungjawabannya sebagian berat, saya nyari ayatnya dari yang ketemu niku yang namanya amanah niku benar-benar Allah tuh sampai tawarkan kepada langit dan bumi. Langit dan bumi itu tidak mau. Mungkin gini ayatnya, tapi dan tepat tadi saya sudah buka 3 kali surat kok keliru, nggak pas itu. Benar. Alhamdulillah. Nih surat Al-Ahzab, Pak. Allah menyebutkan tentang surat Al-Ahzab ini ada sebuah proses penawaran amanah. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalal insan. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah itu kepada langit, bumi, gunung-gunung. Tetapi semua itu moh. Ngit langit nyoba tak amanah gelem ra mboten kersa. Nang gunung nek wong menungso nunung. Niki nang gunung tak amanah gelem ra mboten. Kemudian ditawari mulai kepada bumi, bumi tak kayak amanah gelem ra mboten. Semuanya enggan memikul. Wa hamalah wa asfaqna minha, dan mereka merasa berat enggak sanggup untuk mengangkatnya. Tapi apa? Wa hamalahal insan, manusia kok malah rebutan. Pilih saya akan bawa perubahan. Jadikan saya pemimpin kalian nanti akan saya bikin makmur juga. Kemudian Allah menyebut manusia-manusia seperti itu, innahu kana dzaluman jahula. Itulah orang-orang yang dolim, teramat sangat dolim, dan bodoh, teramat sangat bodoh. Jahul niku isim tafdil dari jahil. Jahil niku bodoh, jahul niku bodoh banget. Tapi masih di atasnya safih. Safih niku pokok idiot gitu. Jadi masih di atasnya itu. Jadi bodohnya nemen gitu. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim
ketika memang ditawari amanah, diminta untuk memegang amanah, maka yang harus dipahami itu bukan sesuatu hal yang harus dibanggakan. Itu harus kemudian dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan tidak boleh meminta amanah. Sampai Abu Dzar Al-Ghifari ini dia ahli ibadah, ibadah pol-polan niku sampai mindik-mindik mendatangi Nabi, ya Rasul mbok kula tiken dados napa ngoten. Soalnya hidupnya biasa-biasa aja, pengen rada meningkat kan. Nah, kata Nabi, enggak. Kowe urusan ibadah kuat tapi urusan ngono kuwi lemah. Nah, tapi jenengan boleh mengajukan diri ketika misalnya dengan di kampung di RT, jenengan tinggalin ngapunten kan kadang enten sak RT wong mendem kabeh, tukang main kabeh, ora nek sing bener lah gitu. Sitok sing salat ya namung jenengan. Nah, jenengan menawarkan diri itu boleh. Tiba jenengan dipimpin wong mendem, sakit jak mendem, jenengan menawarkan diri boleh. Dan itu dilakukan oleh Nabi Yusuf. Wa inni hafidun amin. Dia menawarkan diri, saya seorang hafid, seorang yang pandai menjaga, pandai mengkalkulasi, pandai menghitung, dan saya seorang amin yang sangat dipercaya, bisa dipercaya. Tidak apa-apa, karena pada waktu itu dia pilihannya kalau nggak jadi menteri itu yang penjoro gitu. Nah, jadilah dia menteri dan berjalanlah sebagai menteri dengan dengan keputusannya untuk menyimpan panen. Jadi 7 tahun dikasih subur, 7 tahun kemudian paceklik. Waktu subur itu disimpan dengan baik, pas paceklik itu disimpan itu buat makan selama 7 tahun. Nah, itu akhirnya berhasil dan kemudian membawa saudara-saudara untuk datang minta bantuan makan. Kemudian akhirnya adiknya dijebak dengan dimasukkan sebuah bejana di dalam kantongnya. Loh, dia nyuri. Akhirnya pas mau pulang tidak boleh, ketahan di situ, sehingga cerita bertemulah Yusuf alaihissalam dengan adiknya Bunyamin, yang nanti akhirnya ketemu lagi dengan bapaknya yaitu Nabi Yakub. Nah, itu bagian dari perjalanan kisah Nabi Yusuf yang dia menawarkan diri. Tidak apa-apa. Hadirin jangan misal sekantor ngerti kocone orang yang nggak bisa amanah semuanya, dan menawarkan diri tidak apa-apa. Tapi nek memang kiranya masih banyak yang lebih baik, ya tidak usah. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sekali lagi saya ulangi, orang-orang yang melanggar amanah, berbuat dolim, menipu, korupsi, maka dia tidak kekal di neraka. Dia akan menunggu penyelesaian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dibayarkan dengan pahalanya. Atau nek pahalanya habis saking akeh sing ditolimi, maka akan dibayar dengan dosa orang yang ditolimi diambil. Misalnya saya contohkan, pertama membayar pertalit, bayar pertama nih lho, kan sing ditolimi akeh banget nih. Jadi tidak cuma 1 atau 2, banyak ya. Setiap orang yang beli pertama nih ngasih pertalit, ya itu dia ditolimi. Masuk yang kemarin sempat rame pertalit di sini banyu terus ya. Tapi yo tenan nek sing mogok niku kula nganti weden. Weden nek mogok, soalnya nek mogok diteleponi Pak Jalil mboten rampung. Baik-baik rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih amanah. Syekh Utsaimin berkata di sini menunjukkan segala urusan berada di tangan Allah. Siapapun tidak akan bisa sampai kepada kekuasaan baik sedikit maupun banyak tanpa izin Allah. Jika si penipu itu bertobat kepada Allah dan mati dalam keadaan tulus dalam menjalankan kepemimpinannya, ia tidak termasuk dalam ancaman ini, maka wajib menasihati pemimpin yang menipu rakyat itu mendapatkan dosa besar. KTP kula niku tesih Karanganyar, desane Jaten, Lurah Jaten dicekel karo jaksa. Nah, mergo korupsi, tanah bengkok dijual, digawe kios-kios terus disewake, duit sewane kantongi. Nah, akhirnya dicekel jaksa. Terus dititipke ten Pendoro Solo mriku. Lalah kula kene mesti Jumatan mriku. Nah, tak ngumbar ngene niku kula ngingeti, oh kae lurahe. Rampung nggih kula tedhaki, kula salami ngene. Lalah tesih dulur karo bapak kula. Famili jauh beda mbah buyut. Nah, terus nopo kali sipire kula kenal nggih. Ini masih saudara saya. Terus dia malah ngomong ke sipire, ini warga saya. Jadi didaku dulur kurang ngaji gitu. Lho haji nek ngak didaku lurah gitu. Padahal nek sing penjara kan jabatannya nggih pun dilorot atau kudune to.
Dan ngoten niku sambil jalan ini cerita. Aku jadi ngerti niku ceritanya. Saya dia memperjelas. Kula sampai mriki guru-guru lemah bengkok. Batin kula lha kowe pekok. Lah wis sugih gaji wis entuk dadak aneh-aneh. Nggih, wonten niku lah menungso nggih. Makanya Nabi niku ngilike lho, Pak. Ngilike. Nek ada 2 orang jalan nemu gunung emas satu. Jadi emasnya sak gunung, orang mung sama enten napa secuil sak gunung. Dia akan ngomong sama saudaranya, "Mandek kok kene sik." Tunggu nono, aku tak mlaku rono, barangkali nek gunung sing keloro. Jadi gunung emas niku menungso kurang, Pak. Dan itu gak akan berhenti sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk kuburan. Makanya kasus 1000 triliun nang rampung niki pun metu kasus 3000 triliun. Mbah niku jenengan do entuk piro? 3000 triliun kabeh adalah APBN Indonesia nggih 3000 triliun. Jadi sombong urip wong sak Indonesia. Wah, luar biasa, mengerikan. Dan ampun pengen pokoknya. Oke. Baik rahmatullah Allah Subhanahu wa taala 1536. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihi fasquq alaihi, akhrajahu Muslim. Ya Allah, niki dawuh Nabi, barang siapa yang menjadi wakil urusan buat umatku, memimpin umatku, lalu dia kok nyusahke umatku, maka buat hidupnya susah. Makanya pejabat-pejabat sing nyusahke rakyat itu jane nek nanti teni niku akhir hidupnya mesti susah. Loro, sing anake narkoba, sing bojone macam-macam. Wah, niku nek jenengan saged melihat hari-harinya ini mesti susah. Ndak mungkin tenang. Wong niku pun didongake Nabi, surah Raja Muslim niku sahih. Artinya genah niku bakal kabul. Cepat atau lambat, wis. Nah, mila jenengan niku nek ningali pejabat-pejabat sing aneh-aneh niku mang dongake satu. Atau nek dia didongake ya ora mempan, ya pun mang teni mawon. Mang teni mawon iki tuh Nabi. Saya udah sering ngadake. Uripe mesti susah terakhir ini. Gak tenang. Terus sok-sok enten sing stres bareng, enten sing edian gitu. Nah, Syekh Basa mengatakan hadis ini menyebutkan ancaman keras kepada para pemimpin, amir, pegawai, pekerja yang mempersulit keperluan orang. Nah, makanya dalam hadis yang tentang akhlak yang mulia yang lalu, Nabi kan mengatakan man yassara musliman yassarahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim akan dimudahkan di dunia dan di akhirat. Tapi sebagian orang karena cinta sama dunia, kemerangsang kali dunia, bukannya mempermudah urusan orang, yang mempersulit. Sampai saya dulu diajari zaman Jakarta diajari, ini loh bro, PNS ini prinsipnya gini, nek iso dipersulit engko dipermudah, nek iso digawe suwe engko digawe cepet ya. Padune napa? Ya ben nek wong sing gelem nemplek ini ku lho. Anu kok nyuwun tulung niki mang anu titip. Ngoten niku lho. Dan itu akhirnya sampai ke dunia pendidikan. Jadi kalau misal murid mau menghadap gurune, mau belajar mesti nggak oleh-oleh. Akhirnya guru sing digawani oleh-oleh. Iki mosok nilainya bocah kan jane ya pekok nang bocah mosok bojine ya padha kaya sing do bodho-bodho kuwi ya tak unggahke sithik. Nah itu korupsi dunia pendidikan itu ada niku. Tak boleh. Tak boleh. Ya. Ada beberapa instansi pendidikan yang saya tahu itu keras ya. Oh, enggak ada ustadz atau guru ini nunggu hadiah dari santri ini, ustadz atau guru ini dipecat besok gitu. Ya swasta sih gitu. Nah, itu harus bisa dipahami. Jangan sampai seorang pendidik kok melakukan itu, otomatis engkau muridnya jadi pejabat, ya lebih parah dari itu gitu. Makanya kan filosofinya atau kata-kata peribahasa di Indonesia kan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari kan. Ini jadi ketika dunia pendidikan begitu modelnya, maka nanti ya dunia yang bukan pendidikan tambah parah lagi karena asas mereka itu jadi pejabat, jadi ini dari pendidikannya. Dan nanti guru-guru yang kayaknya diparani muridnya kayak hadiah niku beda meseme karo sing ra tau kayak hadiah. Tenan beda, kayaknya kayak hadiah nu wah munduk-munduk senyum-senyum sing ra tau kayak hadiah. Di sopone gah memo. Kowe anake kae to. Gagas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk mempersulit bawahan adalah membuat jadwal rutin untuk suatu pekerjaan.
Jadi mempersulit orang kaum muslimin dalam berbagai macam bentuk tidak boleh. Wis ngerti niki napa karyawane lemu ra iso menek gendeng, kon menek gendeng dan nanti gendeng bocor ning omahe. Akhirnya dipidak renge malah ambrol. Orang jaluk ngapura karo anak buah ini malah diseneni, omahku malah mbok rusak piye wong awale bocor saiki malah gendenge ambrol piye. Itu juga termasuk ya bentuk-bentuk mempersulit wayah mulih ra kok mulih gitu. Sampai sing tentang Tangerang niku yen tak kira iki sing nekap niku Cina, ternyata ya wong kita iki wong ireng-ireng kaya kita. Jadi saking Sunda, saking Sukabumi, saking Tasik ngoten niku dijikuk cah nom-nom lulusan SMP tawari gawean dilebokke ning omah, terus di omah itu pager dhuwur niku, terus dia sudah nyoba sudah kong kali tentara kali polisi sekitar niku untuk mrekengi. Pokoke nek sing kabur balik nang rene gitu. Ten niku napa? Gawe panci, gawe wajan niku. Tapi hampir 24 jam kerja ora leren ten niku. Mangan turu ngising wis ning kono pokoke. Wis mangane saene iki tidur ya seadanya. Parah banget. Bapak Ibu rahmatullah Allah. Nah, orang-orang yang berbuat dolim kepada kaum muslimin, ya, memang secara pemerintahan harus dihukum. Tapi kalaupun nggak bisa terhukum, maka yakinlah di dunia dia akan mendapatkan kesusahan demi kesusahan. Tidak akan ada kebaikan. Nah, salah satu bentuk mempersulit rakyat adalah menunjuk orang yang untuk menduduki jabatan tertentu padahal tidak memiliki kelayakan, tidak mampu dan tidak memiliki pengetahuan terkait jabatan. Misal, ya, ada seorang bupati atau wali kota dadi gitu kan. Terus karena dia pejabat tinggi, maka dia kemudian nunjuk pejabat bawahnya, entah kepala dinas, entah nenek Solo ya, nunjuk camat atau lurah. Orang-orang yang nggak berkompeten. Akhirnya orang yang nggak berkompeten ini mau bukannya memperbaiki urusan dengan masyarakat, yang malah mempersulit. Maka hakikatnya sing dhuwur niku ya mempersulit jane, ning secara tidak langsung kan. Sing langsung ya lurah camat sing otomatis berhubungan dengan masyarakat. Makanya sebenarnya ini aturan baku dalam Islam. Wong Islam nek dadi pemimpin kuwi gak ketok mempersulit orang. Harus berbuat baik, harus menjaga masyarakat, menyayangi mereka, melayani. Itu ajaran agama. Makanya nek nganti enten pejabat Islam kok korupsi, dolim, mateni rakyate, nyolong bojone masyarakat itu enten lho, camat pundi niku nyenengi bojone tanggane teng kampung niku akhirnya dilorot ra sida dadi camat. Solo niki gitu kan. Nah, kok nganti ngono itu bukan agamanya sing salah nih. Kula wangsul ini sanes agamanya. Jenengan pun nyekseni dhewe Nabi ora ngajari ngono kuwi gitu. Niku menungsone sing ra cetha. Kok niku pun munggah kaji jenggote dawa kaya kula nek nganti berbuat kayak gitu, bukan agamanya yang salah, orangnya sing ora nglakoni agamane. Agamane pun bener, pun agamane ndak salah, Islamnya sudah baik. Makanya para ulama itu mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu sebuah agama yang indah, yang terang, sing nyenengke. Ning indah terang kalih nyenengke niku ketutup karo kelakuane wong Islam dhewe. Wah, wong lagi seneng-senenge ngaji, lalah ustaze malah cabul. Lah wis to akhire bubar le ngaji. Aku mau ngaji ya. Ngoten lho. Lagi seneng-seneng ngaji, ustaze butuh duit, buka investasi bodong. Nah, naudzubillah iki. Makane niki nggih titen-titen mawon. Jenengan kok napa? Rasake usah tertentu ngisi terus biayane kok sanjang niki mungkin amplope pinten Pak Jalu nggih tengen kula paling mentok-mentok gang 100 kok diunggahke 750 ngoten misal ngoten niku pun mendingan mboten usah diunggah ya gak akan ada keberkahan ini yang akan jenengan dapatkan tidak ada mungkin paling bar pengajian metu tekoki tok ilmu apa mbuh tidak ada Pak saya itu makanya ya ada 3 manusia yang kemarin saya sampaikan di Masjid Istiqlal, tadi saya ulangi di Masjid Balai Kota. Ada 3 manusia. Yang 3 manusia ini amalnya itu luar biasa. Saking luar biasanya awake dhewe iki rong karon iso gitu. Pomo iso niku longko gitu. 1001 dari 1000 orang belum tentu ada 1. Yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah sampai mati, Pak. Terus dinampakkan nikmatnya oleh Allah di akhirat. Ya, mungkin ya tayangan kayak TV kayak film ngoten niku. Wah, dia yang berperang melawan musuh.
Ditangleti, kenal kuwi ra. Oh itu saya. Lagi ngopo ning ngono kuwi. Saya baru membela agama. Wah. Saya baru berjihad itu. Akhirnya saya mati syahid sampai sini. Kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Kamu kayak gitu tuh cuma pengen disebut pemberani, pahlawan, wong hebat, wong elok. Kemudian fa'umira bihi, diperintahkan kepada malaikat untuk membawanya. Fayuhda failan, diseret kakinya, mukanya ditarik di bawah, kaki ditarik ke atas. Jadi diseret ngene lho. Jadi raine gosrok, lemah neraka tapi diuncalke. Terus diuncalke ten neraka kaya nek piyai numpak motor, enek jembatan alon-alon terus dikepresek diuncalke. Ampun nggih, mbok sampah sembarang ning kali iki bukan cuma regeti kali jenengan ya dosa ngrusak bumi. Wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Bumi iki tak kaya apik aja mbok rusak gitu. Dan ngeten iki banjir sampah ten pundi-pundi niku sing dumbuake sampah niku dosa. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niku mujahid, bukan perkara gampang loh jihad niku. Dari sisi ilmu nih kudu sinau, cara nganggo senjata, terus memupuk keberanian mental untuk berangkat sampai kemudian di medan perang mesti kurang pangan, kurang ngombe, kurang macam-macam, akhirnya kudu sabar. Enggak lah ya mati syahid tenan gitu. Tapi tidak jadi, kesahidannya nggak diakui malah dicemplungin neraka. Itu yang pertama. Yang kedua ini tuin kan. Satu orang profesinya dua. Dia belajar ilmu ini kuatah, mungkin mau gelare tuwa gitu. Terus ngajar ke masyarakat, jadi ustaz, jadi kiai, gus, ngajar ke ngaji. Dinampakkan tayangan. Ya, kowe ngerti kira kan? Oh iya itu saya. Lagi ngopo ngene ngono kuwi. Oh, saya belajar ilmu. Saya dakwahkan, saya ceramah kemana-mana. Sebulan sekian ratus kali saya ceramah. Bahkan saya nggak terima amplop. Orang ngomong ke sing jalur duit ini, wah nopo duit nek perlu. Terus apa yang terjadi? Dan saya mati dalam kondisi berdakwah sebagai seorang dai. Kata Allah, kadzabta, dusta kamu. Kamu kayak gitu biar ayyuqala aliman, ben kamu disebut seorang alim. Biar kamu dapat gelar ustaz, kiai, gus, buya, fakot ilah, dan kamu ya disebut gitu. Buktinya nisanmu tulisannya ustaz fulan. Boten ustaz fulan, wong liya. Dan dilalah ustaz niki yo ajar ngaji, tahfidz Quran, hafalane bagus, bacaane bagus. Iya maca Quran toh. Oh iya, saya juga ajar orang tipes ra iso maca Quran tak ajari, ucarane elek tak ajari biar baik gitu. Kenapa? Yo untuk menyebarkan firman Engkau. Jawab Allah, kadzabta. Kamu dusta. Kamu lakukan itu semua agar ayyuqala qori'un, agar bisa dipanggil sebagai seorang qori, hafidz Quran, imam sholat, imam masjid gitu kan. Fakot ilah ya, saya kira dia diceluk ngono to. Celukanmu Pak Imam, jenenge Bambang celukane Pak Imam, sing Bambang malah rata kok ya. Jenenge Sabto diceluk Pak Qori. Nah, akhirnya ya niku yang kedua. Bukan perkara gampang loh Pak. Sekolah, belajar Quran, ngambil sanad, susah loh itu, susah. Nah, kemudian yang ketiga orang yang kemudian dia kaya, diberi kekayaan dengan berbagai macam model, duit enten, emas enten, perak enten, motor enten, lemah enten, kuabe enten, dan setiap orang minta bantuan diberi, dibantu, nggak pelit gitu kan, ditampakkan itu. Oh iya itu saya, sugih, royal, lomo. Ning sing apik-apik, mboten sing lomo saweran itu mboten. Jadi untuk yang di jalan Allah, nek sing sawerannya kena dosa wis. Jadi ini orang melihat itu sudah ahli surga gitu. Nek sing nika ahli mbuh niku. Nyaweri wong nyanyi terus nukokke jiwa ngoten niku nah ora cetone niku. Nah niki sing apik-apik gitu. Nah iki kowe, saya hidup untuk menyebarkan harta di jalan Allah. Kata Allah, kadzabta, dusta kamu melakukan itu agar disebut jawadun, orang yang dermawan. Fakot kila, terus gue ya disebut dermawan, sampai terkenal. Wong paling lomo sak tipes si fulan, wong paling lomo sak Solo si fulan, terkenal banget namamu itu. Nah kemudian fayudafa
finnar, diseret lagi, dilemparkan ke neraka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kembali ke hadis ini tadi, bahwasanya siapa yang kemudian Allah berikan amanah untuk menjaga umat ini, kok kemudian dia berbuat tipu daya, berbuat menyusahkan orang Islam, maka Allah akan menyusahkan urusannya di dunia sampai di akhirat. Sehingga beramal itu kalau bisa itu ya harus diusahakan ikhlas lillahi ta'ala. Nek ngono ikhlas berarti sampai nek kerja ning pemerintah berarti rasa gajian. Mboten tetap gajian. Cuman gaji yang sudah diterima itu, nah, itulah yang menjadi bayaran atas apa yang kita kerjakan. Maksudnya pripun? Maksudnya ngeten. Nabi pernah mengatakan hadiyatul umal hululun. Orang yang kerja sudah dapat gaji, nglakoni gaweane kok enten sing ngekeki di luar prosedur, kata Nabi niku hulul harta haram. Sehingga ketika ada seorang pekerja kok digaji, dia bekerja dengan profesional. Ayyudkinahu, kata Nabi. Amal yang paling senangi Allah itu kalau seorang hamba itu ayyudkinahu, dikerjakan dengan benar-benar, boten leda-lede, maka dia berhak mendapatkan gajinya. Nah, kok entuk tambahan di luar prosedural, maka dia harus izin sama pimpinannya. Nah, pimpinannya mengizinkan halal, nah, enggak boleh. Makanya sisi ikhlasnya itu di situ. Makanya nanti akan dapati orang-orang yang daftar PNS ngerti gajinya cilik, nih yang dipikir bukan gaji nih, tapi nopo seserane, itu loh. Itu namanya orang nggak ikhlas itu ya gitu itu. Ustadz juga sami, ada ustadz yang dengan amplopnya dia terima, alhamdulillah, isinya oke alhamdulillah, sini tidak alhamdulillah. Terus masjid itu ngekei juga berdasarkan kesanggupan gitu. Nah maka kalau ustadznya tidak protes, sesuk teko meneh, buat jenengan sesuk pas datang yang kedua ketiga niku, karena emang dananya nggak ada, niku jenengan kelongi, awalnya mungkin 200 jadi 150, baru 150 jadi 100, baru 100 jadi 50, cek tetap terima. Sampai akhirnya mungkin bener-bener nggak ada kas dengan saja ngapunten Pak Ustadz ini buat enten kas. Wong niki biasanya roti kali toyo, saniki sedotane tok. Toyo niku beto piyambak tok. Nyatane namung selangkung. Ustadz jek teriman itu niku insyaallah Ustadz ikhlas. Tapi nek undur diri semua itu bahaya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin niku ada seorang ustadz itu cerita tentang ulama besar Yaman namanya Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadai. Wah, itu orang luar biasa. Dia masuk Arab sebagai kalau nggak salah satpam atau cleaning service Masjid Nabawi, nyapu resik-resik. Dan dia karena semangat banget dengan ilmu, gaji ini dicuelengi. Semangat saya nanya. Pokoknya orang sing boros itu dulu dicuelengi duitnya, begitu dapat daftar dia di Universitas Islam Madinah. Nanti sembari nyapu resik-resik, beliau itu majelis sama syekh-syekh yang ada di sana. Terus begitu punya duit, beliau daftar kuliah formal. Dan apa yang jadi masalah di Yaman itu, misal tentang kesirikan, tentang apa-apa itu dicari materinya, dihafalkan semuanya, hadis-hadis ayat-ayat, sembari menghafalkan Quran semuanya, sembari berusaha menghafalkan hadis sebanyak-banyaknya. Tapi sing poin-poin pentingnya di Yaman itu apa? Itu beliau hafal dengan baik. Nah, dengan cerita baliklah beliau ke Yaman, berdakwalah dia di sana. Yaman niku isine wong sufi, habib-habib niku wong Syiah enten, kalih ahlu sunnah niku enten. Berdakwah dia dari kampung ke kampung. Dan dalam kondisi berdakwah itu, nek di sini enak, keliling masjid niku mesti ana sing amplop, di sana enggak. Paling-paling dijak mangane ya urung karuan enak. Mun to? Dan apa tadi? Hah? Mun macam ni. Oh gitu. Nah, kalau tutup kita cerita nih. Nah, satu ketika bawa kendaraannya kelas bensin nih, berdua dia. Karena di sana itu kan niku wong Syiah niku kadang kurang gawean nek wong lewat itu ditembaki. Maka dia bawa pengawalnya bawa senjata juga. Mas beli bensin tidak punya duit, tidak punya duit. Ini duit musik mas, betul enten saya. Oh ya wis, pelurune senapan itu toknya dicoplok pak. Senapan ini pelurune toknya pinten nggak 5 no pinten gue bayar. Saking randidit pasang meneh makan meneh. Artinya ini nek pun kosong ya mungkin enak apa ya lillahi ta'ala nyawa ilang wis.
Nah niku ternyata muridnya lebih parah kali. Muridnya niku tiga dakwah di tempat-tempat yang pelosok. Tuh niku tahun 2025 24 saya mobil kan udah 1980-an 1990-an. Niku muridnya niku cerita 2024 2025. Ya maksudnya murid dari murid-muridnya lah gitu kan. Niku dakwah niku sampai tempatnya situ malam jam 9 terus bar niku mulai istirahat terus nyari tempat istirahat sampai jam 12 niku. Pas dakwah mboten enten sing ngugoi, mboten enten sing ngingoni, dadi tidur jam 12 dalam kondisi lapar. Nah, itu potret-potret pejuang dakwah yang sebenarnya yang kemudian tidak mencari penghidupan dari masyarakat. Maka kok sampai kemudian ngapunten dikasih amanah dari PNS, dari lurah, dari camat. Jan ini kan gaji ini kan dihitung. Iki cukup nek mbok urip. Angger kowe ora urip sing aneh-aneh, ora sing neko-neko, angger mbok cukup karo bojomu karo anakmu dengan gaya hidup yang standar wong Solo cukup. Tapi nek wis aneh-aneh, nek tadi nyenengi bojone tanggane, di motor 5 cek kurang gitu kan, di mobil 3 cek kurang, di rumah 2 cek kurang gitu kan. Ya wis, artinya sehingga kurang. Duit piro pun kurang. Akhirnya pikirannya piye carane nyari dengan cara-cara yang enggak benar. Seseran itu yang ada di kepalanya. Dan itu yang rusak Bapak Ibu yang rahmatullah Subhanahu wa taala. Makanya yang seperti itu Nabi menjanjikan akan ada kebaikan di dunia bahkan di akhirat. Bila perkataan yang sudah saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf. Waalaikumsalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.